Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 pada kesempatan ini akan mempresentasikan terkait materi pemajakan atas bentuk usaha tetap. Adapun subpokok bahasan yang pertama, bentuk usaha tetap di Indonesia, yang kedua, bentuk usaha tetap pada P3B, dan yang ketiga, pengenaan pajak pada BUT. Bentuk usaha tetap di Indonesia. Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan subjek pajak luar negeri, baik orang pribadi atau badan, untuk mereview, menjalankan usaha, atau melakukan kegiatan di Indonesia. Merujuk pasal 2 ayat 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang didirikan atau tidak bertempat di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Kemudian ada bentuk usaha tetap pada P3B. BUT atau bentuk usaha tetap adalah semacam cabang atau perwakilan perusahaan dari luar negeri yang didirikan di Indonesia. Akan tetapi, apabila antara Indonesia dengan negara asal perusahaan tersebut terdapat tax treaty atau P3B atau persetujuan penghindaran pajak berganda, maka batasan sebagai BUT sesuai perjanjian tersebut. Misalkan, dalam tax treaty atau P3B antara Indonesia dengan Malaysia, batasan untuk menjadi BUT dan usaha tetap adalah 6 bulan. Maka apabila ada perusahaan dari Malaysia yang ingin mendirikan BUT di Indonesia, harus memenuhi ketentuan dalam tax treaty atau P3B, yaitu 6 bulan di Indonesia. Batasan waktu sebanyak 183 hari dalam 1 tahun diterapkan apabila antara Indonesia dengan negara asal perusahaan tersebut tidak memiliki tax treaty atau persetujuan penghindaran pajak berganda. Selanjutnya adanya pengenaan pajak pada BUT. BUT atau disebut dengan bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan subjek pajak luar negeri atau non-resident taxpayer, baik orang pribadi atau badan, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. BUT dibuat untuk perusahaan penanaman modal asing yang menjadi wajib pajak dalam negeri. Hal ini sering terjadi seiring pertambahan investor asing di luar negeri. Untuk menghindari pengenaan pajak berganda atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh penduduk dari negara treaty partner di Indonesia, pemerintah melakukan pengujian keberadaan suatu BUT perusahaan dari negara treaty partner tersebut di Indonesia sebagai kriteria untuk menentukan apakah Indonesia memiliki hak untuk memajaki penghasilan tersebut. Perbedaan perlakuan perpajakan dibandingkan dengan wajib pajak dalam negeri lainnya. BUT tidak dapat menikmati tax treaty Indonesia dengan negara treaty partner lainnya karena ia bukan penduduk Indonesia. Laba bersih setelah pajak yang diterima atau diperoleh suatu BUT dikenakan branch profit tax. Dan branch profit tax itu apa sih? Yaitu pajak penghasilan tambahan yang dikenakan kepada penghasilan neto BUT-nya. Adapun BUT yang menjadi subjek pajak yaitu pada pasal 2 ayat 5 Undang-Undang PPh 36 tahun 2008. Pemerintah menyebutkan bahwa bentuk usaha tetap yang menjadi subjek pajak penghasilan terdiri saat ini dari 16 bentuk usaha, yaitu tempat kedudukan manajemen, cabang perusahaan, kantor perwakilan, gedung kantor, pabrik, bengkel, gudang, ruang untuk promosi dan penjualan, pertambangan dan penggalian sumber alam, wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi. Selanjutnya ada perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan atau kehutanan, proyeksi konstruksi instalasi atau perakitan, pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau oleh orang lain sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Kemudian ada orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas.
Kemudian ada agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia. Dan yang terakhir yaitu komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet. Selanjutnya yaitu tarif pajak BUT. Pemerintah menerapkan tarif pajak sebesar 25% untuk penghasilan kena pajak BUT yang baru mulai berlaku pada tahun pajak 2010. Tidak hanya si wajib pajak luar negeri, tarif ini juga berlaku untuk wajib pajak badan dalam negeri. Hal itu ditegaskan pemerintah dalam perubahan Undang-Undang PPH Nomor 36 Tahun 2008 yang tertuang dalam pasal 17 ayat 2A Undang-Undang tersebut. Sebelumnya, tarif pajak bagi BUT dan wajib pajak badan dalam negeri berlaku progresif sesuai besaran penghasilan kena pajak perusahaan tersebut. Tarif pajak yang berlaku pada Undang-Undang PPH Nomor 17 Tahun 2000 ditetapkan sebesar 10 sampai dengan 30%, mulai dari penghasilan kena pajak 50 juta hingga 100 juta ke atas. Perlu diingat, penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dikenai pajak sebesar 20%, kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Demikian video presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.